Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Zaltusani, NIM 931210719. Di sini saya dari kelas Legal Audit Syariah 2. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 13, yaitu materi yang terakhir. Di sini saya akan membacakan materi tentang pedoman pengawasan syariah. Saya akan menjelaskan materinya. Jadi, Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah, baik bank syariah maupun non-bank, diwajibkan memiliki Dewan Pengawas. Nah, secara otomatis bank syariah maupun non-bank syariah terikat dengan adanya suatu aturan-aturan yang sebagaimana yang telah ditetapkan. Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Nomor 4, bersama komisaris dan direksi, mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Nah, untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih, muamalah, dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Nah, kesalahan terbesar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena karisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Nah, pada pokoknya, Bank Syariah Indonesia sebagai bank sentral mempunyai 3 bidang tugas. Nah, untuk yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank. Nah, menurut ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Nah, DPS sendiri memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka 2 undang-undang di Indonesia menyantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Nah, peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah dalam sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN. DSN merupakan badan independen sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal. Seperti DPS bukan staf bank dalam arti bahwa mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif. DPS dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang ketiga, honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. Yang keempat, DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya. DPS memiliki peran penting dan strategi dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. Baik, sekian dari penjabaran saya tentang review materi kelompok dari 13, materi tentang pedoman pengawasan syariah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.